Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen di produksi media dan informasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marsha Dinda Fajria Siregar dengan NPM akhir 038. Saya Abdurrahim dengan NPM 2311012068. Saya Duta Maharani dengan NPM 2351012016. Saya Dinia Salsabila dengan NPM 2311012044. Saya Alivia Zara Jaisroni dengan NPM akhir 012. Nama saya Gita Ayu Maharani dengan NPM akhir 024. Saya Abiu dengan NPM 2311012034. Nama saya Rizandi Aulia Fikri, NPM 2311012062. Media produksi. Sektor media memiliki 3 bagian, yaitu konten, distribusi, dan perangkat. Konten media bukan sekedar seni dan hiburan. Ini juga merupakan panutan di seluruh dunia, penentu tren dan penentu suasana hati. Konten media memberikan pengaruh pada nilai-nilai kita, sikap kita, politik kita, dan gaya hidup kita. Content production. Manajemen produksi bertujuan agar aliran produksi lancar dan berkesinambungan. Itu harus mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas yang berbeda. Kegiatan produksi di perusahaan seringkali dipimpin oleh Chief Operation Officer. Tanggung jawab manajemen produksi meliputi pembelian, inventaris, dan rantai pasokan, rekayasa proses, penjadwalan produksi, dan perencanaan kapasitas, subkontrak, dan pilihan lokasi. Content Industries, sebuah produksi dari apa yang sekarang kita sebut konten media, sudah ada sejak awal umat manusia, ketika individu dan kelompok tampil untuk komunitas atau penguasa mereka. Gambar 3.1 mengilustrasikan karakteristik biaya produksi kerajinan versus produksi industri. Produksi kerajinan memerlukan biaya tetap awal yang relatif rendah dan oleh karena itu, biaya rata-ratanya, yaitu sumbu vertikal, tidak terlalu besar pada tahap awal produksi. Pada jumlah produksi B1, biaya rata-rata adalah menengah. Namun, peningkatan produksi kerajinan tangan menambah biaya tambahan yang besar, yang berarti bahwa biaya rata-rata tidak turun banyak, dan pada akhirnya bahkan mungkin meningkat. Sebaliknya, produksi industri dimulai dengan biaya rata-rata yang jauh lebih tinggi, karena tingginya biaya tetap awal. Pada tingkat produksi yang rendah, biaya rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan produksi kerajinan tangan. Namun, karena biaya marginalnya lebih rendah, biaya rata-rata pada akhirnya lebih rendah dibandingkan produksi kerajinan tangan, atau B2. Argumen konvensional mengenai keberhasilan produksi Hollywood content. Argumen konvensional yang mendukung keberhasilan konten adalah bahwa pasar domestik yang besar harus ada sebelum dapat mengekspor konten ke seluruh dunia. Pasar domestik yang besar membantu produksi konten. Meskipun beberapa aktor menjadi besar di Hollywood, Hollywood tidak besar karena sebagian besar bintangnya dapat digantikan. Perusahaan distribusi besar menangani produk yang dibuat oleh perusahaan produksi afiliasi mereka. Integrasi vertikal menguntungkan bagi konten perusahaan produsen untuk mengendalikan pelepasan produknya dan harganya. Mendistribusikan ke platform atau pasar yang menghasilkan pendapatan tambahan tertinggi per unit waktu dan kemudian mengalir ke bawah dalam urutan kontribusi pendapatan marginal. Amazon.com berkembang secara vertikal dengan menyediakan layanan penerbitan mandiri bagi calon penulis. Dalam hal keuntungan seperti pemasaran silang, waktu rilis, dan sebagainya, perusahaan media dapat mencapai sebagian besar hasil yang sama melalui kontrak. 3 faktor proses produksi yang unggul untuk konten. 1. Struktur organisasi. Biaya produksi konten terus meningkat di teknologi generasi berikutnya.
Meskipun biaya perangkat keras menurun, didorong oleh konektivitas broadband dan ultra broadband, memunculkan konten blockbuster yang menonjol dengan fitur multimedia dan interaktivitas. Struktur organisasi memerlukan akses ke dana investasi dan distribusi platform yang luas, merek yang kuat, dan kemampuan untuk membangun komunitas pengguna global. Yang kedua ada pengurangan risiko. Risiko dalam konten produksi media mencakup banyak hal, seperti risiko keuangan, risiko kreatif, dan risiko pemasaran. Beberapa cara untuk mengurangi risiko diantaranya, prognosis pasar, memilih proyek berisiko rendah, asuransi, investasi langkah demi langkah, dan diversifikasi. Dan yang terakhir ada pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan tahapan penting dalam industri konten, di mana ide atau konsep awal diubah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan, seperti film, acara TV, atau permainan video. Selanjutnya ada pengendalian anggaran. Begitu produksi dimulai, biaya meningkat dengan cepat dan memang demikianlah adanya. Penting untuk mempertahankan sebelum terlambat mengambil tindakan. Ada beberapa teknik pelacakan biaya. Untuk sebuah pekerjaan produksi toko, penetapan biaya pekerjaan digunakan yang dikompilasi langsung biaya atau bahan dan tenaga kerja, serta bagian overhead dan biaya tidak langsung yang didistribusikan pada setiap proyek. Perusahaan toko aliran dengan produksi berulang barang homogen menggunakan penetapan biaya proses dan menghitung biaya unit atau biaya total dibagi jumlah unit. Alat operasi manajemen. 1. Penganggaran. 2. Perencanaan kapasitas. 3. Penjadwalan. 4. Penugasan prioritas. Dan terakhir, pengendalian persediaan. 2. Pengelolaan anggaran. Di dunia nyata, proyek cenderung hanya mencapai 3 tujuan. 1. Sesuai anggaran dan tepat waktu, namun mengorbankan kualitas. 2. Berkualitas tinggi dan sesuai anggaran, namun membutuhkan lebih banyak waktu. Dan 3. Berkualitas tinggi dan tepat waktu, namun membutuhkan pengeluaran ekstra. Langkah-langkah pengendalian biaya secara aktivitas. 1. Identifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam operasi. 2. Mengkategorikan aktivitas tersebut sebagai aktivitas yang bernilai tambah atau bernilai kurang. 3. Pilih pemicu biaya. 4. Mengalokasikan total anggaran untuk kegiatan. 5. Identifikasi hubungan antara pemicu biaya dan pusat kegiatan. Pendapatan produsen dalam industri media bervariasi tergantung pada sektor tersebut. Secara umum, produsen cenderung memperoleh bagian yang signifikan dari pendapatan keseluruhan, terutama dalam sektor seperti publikasi cetak dan elektronik konsumen. Misalnya, dalam publikasi cetak seperti majalah, penerbit memperoleh sebagian besar pendapatan karena pendapatan iklan yang besar tetap dengan mereka, dengan bagian mereka mencapai 70%. Di industri musik, produsen mendapatkan sekitar 40%, sementara dalam elektronik konsumen, saham produsen bisa mencapai 50%. Biaya produksi konten dalam teknologi generasi berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun biaya perangkat keras produksi telah menurun, dengan fokus pada konektivitas broadband dan ultra broadband, konten generasi berikutnya menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih dalam, partisipatif, dan interaktif bagi pengguna. Hal ini mendorong tekanan untuk menghasilkan konten blockbuster yang menonjol dan memanfaatkan fitur multimedia dan komunikasi yang interaktif. Untuk menghasilkan jenis konten ini, berbagai elemen seperti akses ke dana investasi, diversifikasi risiko, distribusi multiplatform, merek yang kuat, koordinasi input khusus, hubungan produk, dan membangun komunitas pengguna global menjadi kunci. Meskipun konten itu sendiri menunjukkan ekonomi skala yang kuat setelah diproduksi, akan tetap ada ruang untuk produsen lain dan produsen di pusat produksi lainnya, seperti India, Eropa, dan Jepang untuk menghasilkan konten khusus untuk niche dan audiens umum. Elemen sukses untuk produksi konten. Ada 3 poin yang menjadi dasar atas suksesnya produksi konten.
Poin yang pertama yaitu teknik pengurangan risiko yang terdiri dari 1. Sistem pembiayaan risiko, 2. Diverifikasi portofolio, 3. Transformasi proyek diskret menjadi model ariran. Poin yang kedua yaitu pengembangan produk yang terdiri dari 1. Gaya dan ceruk yang berorientasi pada selera populer, 2. Proposal proyek yang kuat, 3. Sistem seleksi dan pengujian yang kuat, 4. Pelacakan anggaran dan biaya. Dan poin yang terakhir yaitu struktur organisasi. Faktor keberhasilan bisnis konten yang paling penting adalah model bisnis yang terus berkembang. Model bisnis tersebut penting bagi semua industri perusahaan, tidak hanya di sektor media dan digital. Pembahasan kasus. Dalam mengejar peran global dalam produksi konten yang sebanding dengan perusahaan konten Hollywood, Kanal Plus memiliki pilihan strategis atau dapat menggunakan kombinasi keduanya. Yang pertama, membeli studio Hollywood. Kedua, mencari dukungan pemerintah. Ketiga, mengintegrasikan konten dan distribusi secara vertikal. Keempat, integrasikan multiplatform. Kelima, memperluas jangkauan bahasa. Keenam, globalisasi konten. Ketujuh, daftarkan bintang. Kedelapan, gunakan teknologi canggih. Kesembilan, mengalokasikan anggaran yang tinggi. Kesepuluh, menggunakan pembiayaan yang murah dan substansial. Ke-11 diverifikasi, dan yang terakhir adalah pergeseran ke sistem 2 tingkat yang terdiri dari produsen independen dan CEO produser.